county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor sax. Guys, welcome back again with Lucy, my lazy couch. What's up guys? How's your day? Gue harap kalian punya hari yang menyenangkan hari ini. Bangun, lihat muka gue, ditemenin. Kita sama-sama nge-review satu artis yang like he's the biggest artist of all time. Really. Tadi kalian udah gue kasih lihat sedikit profilnya ya, foto-fotonya dia dari dia kecil sampai dia menjelang remaja gitu ya. Dan siapa lagi yang kita akan bahas kalau bukan Elvis Aaron Presley, the king of rock and roll himself. Yes. Dan buat kaum milenial nih yang mungkin belum pernah dengar, nggak pernah ngikutin siapa sih Elvis Presley, nah setelah ini kalian akan tahu siapa figur yang gue maksud. Dan karena Elvis Presley is so big, gue untuk edisi Elvis Presley ini akan jadi dua part. Oke, part pertama ini gue akan nge-review masa kecilnya dia dan latar belakang keluarganya sampai dia remaja. Next week gue akan bahas masa-masa dia mulai berkarir di musik, gitu ya. Oke, let's start it. Tapi sebelumnya, seperti biasa, gue mau ingetin buat kalian, buat yang belum like and subscribe, wow, you can do it now. Dan buat kalian yang mau temenan gue di Instagram, boleh. Lo bisa add gue di LC_only, oke? 5 Charlie _only, add gue ya. Oke, so Elvis Aaron Presley itu lahir tanggal 8 Januari 1935. Dia berasal dari keluarga yang sebenarnya menurut gue menengah bawah sih. Karena bokapnya, si Vernon Elvis Presley itu kerjaannya tuh bisa dibilang nggak tetap gitu loh. Jadi dia serabutan kerjaannya. Dan si Vernon ini sebenarnya berdarah Jerman dan Scottish. Sementara nyokapnya Ladislaw Presley itu juga punya darah Scottish. Jadi sebenarnya Elvis Presley ini Eropa banget. Walaupun dia menetap dan berkarir dan tinggal di Amerika, darah aslinya itu adalah Eropa. Ya, oke. So, Vernon ini, seperti yang tadi gue bilang, karena kerjaannya nomaden, jadi Elvis kecil ini dia besar di keluarga yang pada saat dia kecil itu seringkali harus mengandalkan tetangganya atau pemerintah, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak buat makan, kayak gitu-gitu. Jadi waktu kecilnya itu bisa dibilang cukup struggling ya. Nah, tahun 1938, Elvis dan keluarganya ini bahkan sempat kehilangan rumah tinggal mereka. Karena saat itu Vernon atau bokapnya claim guilty, bersalah karena memalsukan cek, sehingga dia harus kehilangan rumah sitak ya. Dan saat itu bokapnya jadi harus ditahan selama 8 bulan. Nah, nyokapnya si Gladys sama si Elvis harus numpang deh nih di rumah keluarganya mereka. Jadi Elvis tidak berasal dari keluarga yang bisa dibilang memang keluarga yang sangat minim. Dan satu hal nih yang banyak publik nggak tahu, Elvis Presley itu orang banyak unggahnya Elvis Presley itu anak tunggal ya. Tapi sebenarnya Elvis Presley itu punya kembar Eddie dan lahir di tanggal yang sama dengan Elvis, tanggal 8 Januari 1935. Tapi Jesse Garen Presley ini meninggal dan Elvis baru lahir 35 menit setelahnya. Lihat ya, itu dia makamnya Jesse Garen Presley yang memang meninggal pada saat dilahirkan ya. Well, memang si Jesse ini nggak sempat berkembang tumbuh gitu sama Elvis Presley, dan ini salah satu yang sempat konon dikabarin mempengaruhi Elvis Presley like mentally, psychologically. Beberapa penelitian dan komunitas anak-anak kembar gitu yang kehilangan saudara kembarnya ini pernah ngomong, memberikan testimoni bahwa ya bisa dimengerti bahwa kadang-kadang Elvis itu menurut beberapa testimoninya kehilangan keseimbangan dalam psikologisnya gitu ya, karena ada tekanan rasa bersalah atas meninggalnya saudara kembarnya dan macam-macam deh. Dan itu pernah diberikan testimoni oleh beberapa orang yang memang pernah juga mengalami hal yang sama gitu, seperti Elvis Presley kehilangan saudara kembarnya. Well, I don't know, itu hanya sekilas info yang mungkin banyak orang tidak tahu.
bahwa Elvis Presley itu punya saudara kembar. Yes, oke. Move on. Elvis itu pada saat dia kecil, dia tuh bergereja di Pentakosta. Nah, buat yang nggak tahu di Pentakosta mungkin kurang lebih secara generalnya gue bisa bilang ini gereja yang banyak musiknya, banyak nyanyinya, lebih banyak pujiannya gitu ya. Nah, musik-musik gospel ala Pentakosta ini yang pada akhirnya sebenarnya menginspirasi, yang menjadi inspirasi Elvis Presley dalam dia membuat musik-musiknya dia gitu. Dan pada saat dia masa-masa sekolahnya dia nih, Elvis Presley menurut guru-gurunya anak-anak yang umumnya aja, mediocre aja, biasa-biasa aja, normal-normal aja, tidak menonjol gitu. Sampai satu hari, jadi Elvis ini kan sekolah di sekolah Kristen gitu ya. Satu hari tuh setelah mereka doa pagi, Elvis ini ada nyanyiin satu lagu country judulnya Worship, dan itu yang memberikan impresi pertama dari guru dia yang melihat talentanya si Elvis ini. Dia bilang, oke, kayaknya kamu mendingan ikut itu. Ada satu lomba nanti yang diadain di Mississippi, Alabama. Itu memang like kerajaannya country gitu kan ya, area daerah itu gitu kan. Kamu ikut nanti ya. Jadi gurunya menyarankan Elvis untuk mengikuti lomba itu. Dan si Elvis pada saat itu berumur 10 tahun. Dan lomba itu sendiri diadakan tanggal 13 Oktober kalau nggak salah tahun 45 gitu ya. Saat itu Elvis berusia 10 tahun. Dan Elvis kecil ini lucu, pada saat dia ngikutin perlombaan ini nih, dia dengan dandanan cowboy gitu kan. Terus karena dia masih kecil, masih pendek gitu kan, dia jadi harus naik kursi untuk nyampe ke stand mic-nya gitu, di mic sampai ke mic-nya gitu kan ya. Dan dia nyanyi akhirnya Worship itu, dan saat itu dia memperoleh peringkat kelima gitu. Dan itu sebenarnya pertama kali dia tampil di pub pada saat dia berusia 10 tahun di lomba itu. Oke. Sebelum kita lanjutin ngobrol soal Elvis Presley, gue ada satu video yang gue pengen share sama kalian. Ini video dari live performance Elvis Presley tahun 50-an kali ya. Can you imagine? Ini live performance-nya dia tahun 50-an. Dan lagu yang dia bawain ini, menurut gue ini lagu yang like legenda banget, evergreen. Dan gue harus inget kata temen gue, karena gue tuh punya kebiasaan kalau gue ngomong ada satu lagu enak, gue suka bilang tuh lagu evergreen. Apapun itu lagunya, nggak peduli dari tahun kapan gitu ya asalnya, pokoknya lagu enak gue bilang evergreen. Kenapa? Karena menurut gue lagu-lagu kayak gini yang bakal bertahan 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Oke? Dan temen gue tuh suka protes kalau gue bilang evergreen gitu. Menurut dia, lu jangan ngomongin semua lagu itu evergreen, karena kalau evergreen itu gue harus mikirin Tom Jones, Elvis Presley, and I was like, okay. Jadi saat ini, karena ini edisinya Elvis Presley, jadi gue akan bilang ini lagu memang beneran evergreen. Dan ini like ratusan penyanyi pernah mencoba mengcover lagu ini. Dan ini bukan masalah siapa yang mengcover ya, kalau menurut gue memang lagunya itu like amazing good. Dan ini juga satu lagu yang menjadi favorit gue. Okay. Dan waktu gue mencari-cari nih video yang mau gue share sama kalian dan gue dapetin lagu ini, di saat yang bersamaan gue juga melihat satu video yang memang lagu yang sama tapi di cover sama lagu ini nih, di cover sama Andrea Bocelli and Jay. It's so simple. Like it doesn't matter deh siapa yang nyanyi, karena dasar lagu itu udah enak. Mau tau lagu apa yang mau gue share sama kalian? Can't Help Falling in Love, Elvis Presley. Wise men say only fools rush in. Oh, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? We're like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things you know are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with
pertama kali dimiliki sama Elvis Presley itu adalah gitar. Dan gitar ini dia dapat sebagai hadiah ulang tahun dia. Saat dia masih pipit gitu lah, masih remaja ya. Dan you know what, salah satu hal juga fakta tentang Elvis Presley ini tidak pernah mendapatkan sekolah formal gitu ya untuk belajar musik atau instrumen gitu, nggak pernah. Gitu kan, seperti yang tadi gue bilang, secara finansial juga keluarga mereka pas-pasan gitu kan. Jadi Elvis Presley ini biasanya diberikan Tuhan itu, kalau menurut gue sih, talenta di telinganya aja gitu. Jadi dia biasanya tuh kalau mau denger musik tuh dia suka ke toko musik gitu kan. Dia cari toko musik tuh yang punya jukebox. Lo tau kan jukebox, player musik gitu yang gede gitu kan. Lo bisa pencet gitu, lo mau denger siapa nyanyi, nanti lo bisa pakai headphone lo dengerin gitu. Nah dia itu kenal musik dari situ. Dia seneng banget pergi ke toko musik yang punya jukebox, jadi dia bisa dengerin artis favorit dia, musik-musik gospel, dan dari situ dia bisa belajar mengenal nada. Dari situ, jadi dari telinga, dia nggak denger aja gitu. Sama seperti itu, dia belajar gitar juga dengan cara seperti itu. Dia megang gitar, dia lihat orang main, terus dia ikutin, dan sampai akhirnya tuh beberapa kali tuh dua pamannya sama pastor dia di gereja dia itu juga kadang-kadang suka ngasih tahu sih, ini kunci tuh kayak gini gitu, kunci ini tuh kayak gini gitu ya. Dan selebihnya dia belajar sendiri. Tapi ada satu statement yang Elvis bilang, dia bilang gini, bahwa gue sama gitar itu, gue lebih sering megang gitar, tapi gue ngeliatin orang yang main gitu. Dan gue coba ikutin, tapi gue hal yang tidak akan pernah gue lakukan atau gue ikutin adalah nyanyi di depan publik lagi. Karena ternyata Elvis Presley itu sangat-sangat keluar. Jadi dia berpikir bahwa menjadi seorang penyanyi itu hal yang tidak mungkin dia bisa lakukan. Waktu dia kecil dia berpikir, seorang temannya si Elvis, teman sekolahnya si Elvis nih, itu punya abang, kebetulan punya acara show nih, punya acara di radio di daerah mereka. Dan karena si Elvis sama temennya ini deket gitu kan, jadi sering banget nih bawa si Elvis ke radio itu gitu kan, dikenalin sama abangnya Slim. Nah si Slim ini juga salah satu orang yang sering banget ngajarin teknik main gitar juga sama si Elvis gitu, kayak chord baru, cara maininnya gitu kan. Nah sampai akhirnya si Elvis berumur 12 tahun, akhirnya si Slim, abang temennya itu, memberikan kesempatan buat si Elvis bisa main nih berdua sama abangnya itu di acaranya dia gitu kan. Dan waktu penampilan si Elvis yang pertama nih, Elvis tuh yang namanya panik, ketakutan, tapi wow, Elvis is Elvis, right? Itu cuma terjadi satu kali sama dia, karena berikutnya like he killed it, like he performed it like really good. Itu umur dia 12 tahun, oke? Dan satu lagi, saking sulitnya keadaan ekonomi keluarganya tuh, tahun 48 keluarganya Elvis itu juga sempat tinggal di satu rumah. Jadi itu mereka di sana tuh ada satu rumah di mana tuh kamar-kamarnya tuh disewakan terpisah gitu. Jadi satu rumah lo bisa sharing sama berapa keluarga gitu. Dan salah satu kamar yang di dalam rumah itu juga pernah disewa sama keluarganya si Elvis. Jadi mereka tinggal satu kamar itu bertiga. Sebegitu sulitnya juga keadaan ekonominya Elvis sampai dia menjelang remaja itu, karena bokap sama nyokapnya memang struggling banget sama pekerjaan mereka, sehingga keadaan seperti itu harus dialami Elvis selama 1 tahun. Dan akhirnya setelah itu baru deh tuh mereka seperti punya kesempatan mampu gitu untuk bisa sewa apartemen dengan 2 kamar. Waktu Elvis kelas 6 SD, dia itu dikenal sebagai murid yang senang menyendiri. Tapi satu sisi juga teman-temannya sering melihatnya tuh kayak nyampah gitu. Kenapa? Karena setiap kali mereka ngeliat si Elvis itu kemana-mana dia bawa gitar. Kalau makan siang tuh dia main gitar di mana gitu, dia nyanyi sendiri. Di mana aja deh, dia pokoknya ada area di mana dia bisa main, dia bisa nyanyi sendiri. Ya itu Elvis, makanya dia bilang nyampah banget mana. Terus waktu dia kelas 8 itu nilai musiknya dia itu sebenarnya cuma dapat C gitu. Dan bahkan gurunya tuh sempat bilang, Elvis please deh, itu nggak banget bisa jadi musisi, atau kurang lebih dia mau bilang bahwa lu tuh nggak punya bakat, gua nggak ngeliat lu ada bakat di musik. Dan saat itu turning point-nya si Elvis gitu, dia ngerasa kayak marah gitu, dia kecewa gitu. Besokannya dia balik ke sekolah, dia bawa tuh gitar dan dia nyanyi di depan semua teman-temannya, termasuk ibu guru. Dan saat itu dia membuktikan bahwa no, karena lu tidak mengerti cara gue bernyanyi, bukan berarti gue nggak punya bakat. Dan hari itu teman-temannya mengiyakan like yes, he can sing.
he can really sing. Dan saat itu gurunya bilang, Elzik, dia membuktikan bahwa Elvis is Elvis yang kita kenal sekarang. He is made to be a singer. Gitu. Ada lagi satu fakta menarik tentang Elvis pada saat masa remajanya dia. You know what? Di akhir masa SMP-nya dia, Elvis itu udah mulai kelihatan tampil beda tuh dari teman-teman seangkatannya. Dia mulai suka dandan, dia mulai merhatiin fashion. Bahkan katanya, dulu Elvis tuh setiap kali punya waktu luang, dia bisa lari, kalau zaman sekarang aku bilang ke mall kali ya. Dia bisa lari ke mall, duduk dan merhatiin satu etalase di mana tuh banyak baju-baju bling-bling di situ. Yang akhirnya baju-baju itu dia pakai pada saat dia SMA. Jadi dia kayak udah survei duluan gitu. Untuk anak yang sebelumnya dikenal penyendiri, malu, gue ngeliatnya Elvis itu ngalamin perubahan drastis pada saat dia masuk ke SMA. Jadi orang yang senang menjadi center of attention. Kalau menurut gue ya, karena kalau lo bisa flashback balik ke masanya dia, Elvis itu salah satu ikon juga yang membuat tren. Banyak artis-artis atau selebritis-selebritis setelah dia yang akhirnya mengikuti gaya rambutnya, pakaiannya. Jadi hal yang sangat tidak dipikirkan atau diprediksi dari seorang anak pemalu, anak yang senang menyendiri, akhirnya bisa menjadi seorang Elvis. Well, that's it for me now. Dan you know what, minggu depan kita masih akan terus ngebahas Elvis, tapi kita minggu depan akan mulai ngebahas pada saat dia masuk ke karir musiknya, termasuk juga ngebahas soal pernikahan dia fenomenal. And you know what, Elvis juga pernah masuk militer. Kalau kita akan bahas minggu depan, okay? And until then, buat kalian yang mau komen, mau ngasih suggestion, mau ngasih input, or you wanna ask about anything, go ahead, just write it down in the comment. Dan kembali gue ingetin, like and subscribe. Dan buat yang mau nge-add gue di Instagram gue juga, gue kasih tau lagi, LC5Charlie_only. LC_only. Okay? So I meet you guys there. Okay? Until next time, be safe, be good. God bless you all. I love you all. Lucy out. Bye-bye.